Selamat pagi teman-teman semansa. Perkenalkan, nama saya Cecilia Anastasia. Pada pagi hari ini, Cecil bersama Duta Pelajar Remaja Kalbar terfavorit di tahun 2026 dan siswi SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Perkenalkan, nama saya Kalisa Ivana Belva, siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miling, Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat 2026 terfavorit. Pada pagi hari ini, Cicil mau tanya-tanya nih kepada Duta Pelajar sama mahasiswa SMA Negeri 1 Sungai Pinyu, boleh? Boleh. Menurut kalian, apa sih manfaat terbesar yang didapat ketika seorang siswa itu berani aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dan organisasi di sekolah? Menurut Duta Pelajar dulu deh. Menurut Miling sebagai seorang duta pelajar, Miling melihat kalau organisasi di sekolah itu bukan cuma semata-mata kegiatan tambahan atau mengisi waktu luang kita ya, tapi itu ruang tumbuh bersama di sekolah. Nah, di mana di sana kita dapat belajar memahami orang lain, memanajemen waktu, dan menemukan jati diri kita sebenarnya. Menurut Belva kurang lebih sama sih, cuma kan kalau secara pengalaman kan aku saya kan baru sejak SMA gitu kan. Jadi kayak pas di SMA baru kayak kenal organisasi itu kayak gini dan berubah gitu kebiasaan waktu SMP sama SMA tuh kayak berubah gitu sedikit organisasi dan penting sih. Jadi semakin lebih berani berkomunikasi, lalu kayak mengenal ojek kayak gini ya, beda-beda gitu dan berarti pada waktu Belva SMP tuh Belva nggak mengikuti organisasi enggak, gitu ya? beda banget. Jadi kayak Emang sekarang mengikuti organisasi ya? masih ngikut. Ikut apa aja Sebagai apa sih? tuh? OSIS. OSIS aja. OSIS Nggak mau aja. coba kegiatan yang lain. Ikutnya belum organisasi. Lomba-lomba sih, lebih ke lomba tidak organisasi. Cuma OSIS doang sih. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih pengalaman berorganisasi kalian bisa membantu mengasah kemampuan, komunikasi, dan kepercayaan diri yang berguna untuk masa depan? Boleh, Cemen? Kalau untuk Miling sih, Miling menganggap organisasi itu adalah panggung latihan kita sebelum kita tampil di dunia nyata kita ya. Jadi di sana tuh kita dapat dengan adanya diskusi, menyampaikan ide kita secara tidak langsung, seiring berjalannya waktu kita juga dapat melatih komunikasi kita dan percaya diri kita juga semakin akan meningkat. Iya, sama sih. Dan kadang-kadang kalau ngeliat teman-teman di kelas gitu kan, nggak semua tuh punya skill komunikasi yang baik. Karena kayak diskusi atau presentasi kerja kelompok di kelas tuh kayak belum cukup gitu. Buat kita bisa tampil di depan banyak orang. Karena kan kalau kita komunikasi di depan banyak orang kan nggak sama nih dengan yang di kelas. Dan ternyata kayak melihat perkembangan dunia yang begitu luas banget secara perkembangan komunikasinya gitu-gitu. Jadi kayak penting sih gitu. Dan kadang-kadang mikir gitu buat teman-teman yang kayak masih banyak kesulitan atau kayak nggak terlalu gimana ya, nggak ikut organisasi gitu, kadang-kadang kayak gemes gitu, kayak Yang ikut organisasi aja biasa maju ke depan ngomong di depan banyak orang masih gemes lah. apalagi yang enggak tuh kadang-kadang aja sih ya, tapi kayak kadang-kadang mikir gitu kayak pengen ngerangkum juga, tapi kan tipe orang beda-beda. Harus mulai dari niat dia sendiri sih. Untuk pertanyaan ketiga, apa alasan utama kenapa pelajar SMA itu perlu melatih jiwa kepemimpinannya sejak dini melalui kegiatan sekolah? Sejak SMA kali ya. Sejak di sekolah lah. Iya. Apa alasan utamanya? Kepemimpinan itu bukan cuma soal jabatan ataupun mau gelar ya, tetapi kepemimpinan itu sebuah jiwa kepemimpinan yang harus kita terapin di diri kita sendiri. Kita harus membawa dampak baik untuk sekitar kita. Maka itu dari sejak bangku SMA membuat kita akan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang pada suatu hari nanti. Karena apa ya, kita kan nggak pernah tahu kayak mungkin di beberapa tahun ke depan kita akan menjadi bos. Amin. Itu kan butuh kepemimpinan ya. Dan kayak dari hal-hal tersebut juga kadang-kadang kita dipertemukan dengan kelompok-kelompok yang mungkin tidak ada yang bisa memimpin gitu. Kayak kita jadi ketua kelas aja masih kayak banyak berbagai macam jenis. Jadi kayak itu penting sih dari sejak di sekolah, kayak
mungkin jenjang apapun, tapi kayak itu penting. Kayak nanti kalau misalnya masuk kuliah, masuk dunia kerja itu Jadi udah ada udah ada pengalamannya gitu ya. pengalamannya gitu. Kita nggak kagok kayak "Ini gimana, Gimana? gitu, gimana, Arahnya dari mana? kemana? iya gitu, nggak nunggu-nunggu lah. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih cara menyeimbangkan antara tugas akademik dengan kesibukan kegiatan seperti ekstrakurikuler gitu kan, dan organisasi agar keduanya itu tetap maksimal gitu, kalian jalannya gitu, kayak nggak tabrak-tabrak waktunya gitu. Kayaknya pertanyaan Cecil mewakili banyak orang sih. Iya, betul Iya. sekali. Karena Apalagi kalau yang kayak teman-teman yang aktif pasti iya, betul sekali. ini. Apalagi yang aktif di Ah. OSIS gitu kan. Kalau untuk menyeimbangkan akademik dengan kegiatan yang di luar ya, sebenarnya menyeimbangkan tuh emang tidak mudah sih, Iya, emang susah tidak sih. mudah. Tapi tidak Gampang juga. tidak gampang juga, tapi bisa kok kalau emang kita niat dan juga kita tahu manajemen waktu dan juga Iya. prioritas kita. Tergantung kualitas sih. Iya. Kayak ada memang yang mau ngejar nilai akademik juga kan, ada juga yang memang kayak ingin bikin portofolio yang banyak gitu tentang apa kegiatan-kegiatan yang di luar gitu. Tergantung sih. Tapi itu juga ngajarin aku gitu supaya manajemen waktu aku di kegiatan-kegiatan di luar sekolah tuh juga bisa lebih, karena kan kita gak hanya hidup sekolah doang kan, kita manajemen waktu kerjaan kita di rumah atau di tempat-tempat lain itu juga kayak belajar dari sekolah dulu, dihadapkan dengan yang 2 atau 3 agenda, jadi tiba-tiba dihadapkan dengan agenda lain. Jadi belajar dari kecil dulu sampai udah banyak agenda. Nah, teman-teman, sibuk itu pilihan, tapi terarah itu harus keharusan. Iya, makanya kayak kadang-kadang aku bikin kayak to-do list gitu loh, kayak Senin Iya, tuh buat apa, jadwal, iya gitu. Udah Jadi terjadwal ya, iya betul sekali. kayak Senin tuh ini nanti Selasa gini, Rabu sesuai dengan deadline-nya kan. Itu Pokoknya penting udah kalau menurut aku ya, kayak orang yang lumayan sibuk lah terorganising istilahnya. gitu, kayak butuh gitu. Jadi bisa Udah seimbang. terjadwal sih kalau dia mah. Gitu. Selanjutnya nih, Sisil mau tanya kepada Meling ya. Menurut Meling nih, apa sih definisi dari seorang duta pelajar dan apa saja tugas serta tanggung jawabnya tuh Meling? Oke. Kalau untuk arti dari duta pelajar itu merupakan representasi nilai, yaitu bukan hanya sekedar simbol atau penggelar ya teman-teman. Dia adalah wajah dari pelajar yang inspiratif, berintegritas, dan memberi dampak nyata bagi sekitar mereka. Nah, untuk tugas sebagai seorang duta pelajar itu sebenarnya relatif banyak ya, tergantung kita berada di mana juga ya teman-teman. Tapi untuk tugas umumnya yaitu menjadi teladan dan memberi dampak nyata untuk lingkungan sekitar mereka. Dan untuk tanggung jawab sebagai seorang duta pelajar itu sebenarnya banyak juga ya. Tanggung jawab itu adalah keharusannya. Yang paling penting itu yaitu menjaga sikap kita, membawa nama baik duta pelajar kita, dan juga terus berkontribusi nyata kepada lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja sih. Karena kayak perwakilan apa ya? Iya. Dia harus bisa mewakili nama sekolah, misalnya Kayak kayak membawa nama membawa sekolah, nama sekolah gitu. kabupaten. Iya. Harus dijaga Jadi baik-baik baik ya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa nilai plus atau keunggulan yang dimiliki oleh siswa yang terpilih menjadi duta pelajar dibandingkan siswa lainnya? Untuk nilai plus menurut Meling sih sebenarnya punya nilai lebih, bukan hanya di akademik ya teman-teman, tapi dari cara dia membawa diri, dia berkomunikasi yang baik dan percaya diri itu, dan yang paling penting itu punya kepedulian untuk berkontribusi teman-teman. Jadi bukan hanya berprestasi untuk diri sendiri nih teman-teman, kebanyakan kan dari pengalaman Meling kan duta tuh kayak peduli Kayak dengan nama, dirinya sendiri, gitu ya. ya nggak mau berbagi pengalamannya dengan buat aku teman-teman. aja gitu. Iya, buat aku aja Iya. nih ilmunya, aku nggak mau bagi-bagi, tapi Iya, dia iya. lebih hebat Iya, dari iya, aku. iya. Betul. Bisa, Bisa, Ya, mungkin itu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran duta pelajar bisa menjadi inspirasi dan motivasi positif bagi teman-teman sekelas atau satu angkatan atau adik kelasnya, boleh gitu. Untuk peran sebagai inspiratif dan motivasi, duta pelajar ini bisa jadi inspirasi bukan karena jabatannya Iya, yang bukan karena dia duta ya. tapi karena konsistensinya dan dalam tindakannya untuk
memberi kontribusi yang nyata kepada lingkungan sekitarnya. Misalnya nih, dia aktif di kegiatan positif nih, kayak mengikuti ekstrakurikuler gitu kan. Dia tuh berani keluar dari zona nyamannya nih kan. Setelah itu dan mau berbagi pengalamannya kepada teman-teman yang lainnya. Dari hal-hal sederhana itu kita bisa melihat bahwa dia tuh berkembang gitu kan, dan akhirnya termotivasilah mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena kayak aku juga termotivasi Iya. pelajar gitu kan. Udah daftar Belum. Mau daftar. Daftar apa nih? kita belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya, pengalaman apa yang paling menurut Meling sebagai duta pelajar yang paling berharga sekali yang kira-kira akan didapatkan saat menjalankan peran sebagai duta pelajar remaja SMA? Kayaknya jawabannya singkat padat dan jelas saja Apa sih. tuh? Kepo banget ya. Kepo. Mau tahu banget. Atau kita dibisikin aja gitu. Pengalaman yang paling berharga itu ada di setiap prosesnya, teman-teman. Karena prosesnya nggak mudah ya. Iya, nggak mudah banget. Panjang sih. Mulai dari pendaftaran, Seleksi. wawancara, Iya. membuat materi, membuat program kerja, sampailah pada hari pemilihan tersebut. Beda nggak sih dengan sosialisasi yang itu? Sosialisasi mana? Yang pernah yang di Fisika tuh. Yang Itu bukan ini ya. Bukan, beda-beda. Tapi kan itu juga pengalaman juga. Iya. Berarti memang banyak ya pengalaman. Iya, banyak pengalamannya. Tapi Sangat salah satunya keren sekali. adalah proses DPR. Ini. Mantap. Boleh? Ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin cukup ya, pertanyaannya sangat memuaskan sekali jawaban iya. kalian berdua. Terima kasih ya atas jawabannya. Iya. Jadi, guys, hari ini kita tuh memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kami mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.